Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di pembelajaran TDPLK, Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan praktikum mengenai pengklasifikasian peralatan laboratorium. Dan tentunya setelah melaksanakan praktikum, kita ada yang namanya membuat laporan praktikum. Nah, adapun yang akan dibahas di sini adalah bagaimana format pembuatan laporan dari klasifikasi peralatan laboratorium. Sebelum anak-anak mengerjakan laporan klasifikasi peralatannya, di halaman depan buku laporannya itu buatlah tata tertib laboratorium pada halaman awalnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di halaman awal buku laporannya, silahkan dibuat tata tertib laboratorium dari materi yang pernah diberikan. Ada 15 poin dan diberi garis pinggir. Diberi garis pinggir, dibuat judulnya mengenai tata tertib laboratorium kimia SMK SMAK Padang. Nah, setelah di halaman awal, lalu masuk ke halaman kedua, yaitu mengenai laporan klasifikasi peralatan laboratoriumnya. Nah, di bagian atas itu dibuat judul dan identitas, di mana judulnya boleh dibuat sesuai kreativitas anak-anak, yaitu judulnya klasifikasi peralatan laboratorium. Nah, lalu di bawah judul ini, silakan anak-anak buat nama, NIS, kelas, kelompok, anggota kelompok, hari atau tanggal, nomor, judul praktikum. Nah, silahkan, kelompok, karena kita belum ada kelompok, silahkan anak-anak kosongkan terlebih dahulu. Yang diisi ada nama, NIS, kelas, hari, tanggal, dan judul praktikum. Nah, nomor judul praktikum ini kita nomor 1, bukan nomor 3. Dan ini terletak pada bagian atas laporan. Dan dibuat bahasa Inggrisnya, name, NIS, or class, group, members, date, number, title. Lalu di bawah identitas langsung dibuat tujuan praktikum. Itu ada tujuan, purpose. Nah, tujuan ini berisi hal-hal yang akan kita capai selama praktikum dan berkaitan dengan praktikum yang dikerjakan. Seperti sekarang kita akan praktikum mengenai klasifikasi peralatan laboratorium. Nah, jadi tujuannya pertama kita untuk mengetahui klasifikasi peralatan laboratorium itu bagaimana. Lalu kita bisa mengelompokkan peralatan laboratorium itu berdasarkan jenisnya. Nah, pengelompokan peralatan itu kan ada 4 kemarin. Ada berdasarkan jenis, ada berdasarkan fungsi, ada berdasarkan tingkat ketelitian. Nah, itu yang akan kita kerjakan atau yang akan kita capai selama praktikum. Kita bisa mengelompokkan peralatan berdasarkan jenisnya, kita bisa mengelompokkan peralatan berdasarkan fungsinya, kita bisa mengelompokkan peralatan berdasarkan tingkat ketelitiannya, dan kita bisa mengelompokkan alat-alat pemanas. Nah, itu isi dari tujuan praktikum. Dan untuk laporan ini, boleh anak-anak kerjakan itu 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan syarat penulisannya tidak boleh menggunakan tinta merah. Selain dari tinta merah, silahkan digunakan. Dan jangan lupa diberi garis pinggir. Nah, terlihat pada contoh ini, diberi garis pinggir pembatas antara tujuan dengan identitas sebelumnya. Lalu tujuan bahasa Inggrisnya purpose bisa dibuat di sini. Dan seperti ini untuk mengetahui klasifikasi peralatan laboratorium bisa langsung diterjemahkan. Yang keduanya to know classification laboratory equipment. Lalu di bawah tujuan praktikum
ada teori dasar. Nah, teori dasar itu adalah teori yang mendasari praktikum atau eksperimen yang kita lakukan. Nah, contohnya sekarang kita mau praktikum mengenai klasifikasi peralatan laboratorium. Nah, untuk klasifikasi pada teori dasarnya berisi nanti klasifikasi peralatan laboratorium itu apa, lalu pengelompokan peralatan laboratorium itu ada apa saja, dan lain-lainnya. Nah, teori dasar ini bisa anak-anak lihat di buku BSE dan atau buku yang pernah dibagikan di Google Classroom-nya, bisa sumbernya dari internet dan lain-lain. Dan jangan lupa cantumkan sumbernya dari mana nanti sehingga buat di akhir di daftar pustaka. Nah, untuk teori dasar ini dibuat minimal sebanyak 1,5 halaman. Jadi 1,5 halaman minimalnya buku laporan ya. Dan boleh menggunakan 2 bahasa dan atau 1 bahasa. Tapi pas tentunya nilainya berbeda antara bagi anak-anak yang membuat dengan dual bahasa itu mungkin nilainya akan lebih tinggi dibandingkan yang 1 bahasa. Berhubung kita belum ada prosedur, maka untuk alat dan bahan, prosedur kerja, dan skema kerja itu masih dikosongkan. Jadi setelah teori dasar itu langsung pengamatan. Untuk pengamatan ini, pada percobaan pengklasifikasian peralatan laboratorium ini nanti berisi tabel-tabel yang bisa nanti anak-anak lihat setelah ini. Nah, judulnya diberi pertama yang kita lakukan yaitu adalah pengklasifikasian peralatan berdasarkan jenisnya, di mana berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2, yaitu peralatan gelas dan peralatan non-gelas. Untuk peralatan gelas, tabelnya berisi nomor, nama alat, kapasitas, terus ketahanan terhadap panas. Nah, ini untuk alat-alat yang mana gelasnya dan mana yang non-gelasnya, itu bisa anak-anak lihat dari slide yang sudah anak-anak print. Jadi tidak hanya 2, ada banyak apa saja alat-alat gelas berdasarkan slide yang anak-anak print. Bisa saja ada 30, ada 35, dan seterusnya. Nah, untuk nomor itu diberi 1, 2, dan seterusnya. Nama alat, misalnya yang pertama itu contohnya gelas piala, dibuat bahasa Inggrisnya. Untuk nama-nama alat tetap dibuat bahasa Inggrisnya. Seperti gelas piala, bahasa Inggrisnya beaker glass. Lalu kapasitasnya ada berapa saja, karena di slide sudah diberikan kapasitasnya. Dan jika tidak ada kapasitasnya, langsung dibikin strip. Contohnya adalah kaca arloji atau watch glass. Itu dibikin kapasitasnya strip. Nah, untuk ketahanan terhadap panas seperti itu juga. Jika gelas piala berarti dia tahan terhadap panas, berarti tahan terhadap panas. Kalau kaca arloji berarti tidak tahan panas. Nah, seperti itu. Lalu untuk peralatan non-gelas, seperti itu juga, nomor 1, 2, 3, nama alat dilengkapi dengan bahasa Inggrisnya, lalu kapasitasnya berapa, kapasitas dilihat dari gambar yang diberikan, lalu keterangannya misalnya cawan penguap itu kapasitasnya berapa, lalu keterangannya terbuat dari apa, terbuat misalnya cawan penguap terbuat dari bahan porselen, contohnya gegep, tidak ada kapasitas strip, lalu keterangan terbuat dari kayu. Contohnya lagi tang cawan, kapasitas tidak ada, terbuat dari aluminium. Nah, begitu seterusnya. Lalu yang kedua yaitu mengenai klasifikasi alat berdasarkan tingkat ketelitiannya. Nah, berdasarkan tingkat ketelitiannya,
alat itu dibagi menjadi dua, ada dengan ketelitian rendah dan ketelitian tinggi. Nah, untuk yang pertama, nama alatnya apa saja untuk yang ketelitian rendah seperti gelas piala, Erlenmeyer, terus kapasitasnya berapa, terus fungsinya untuk apa. Nah, tetap nama alat dibuat juga bahasa Inggrisnya. Begitu juga dengan ketelitian tinggi, contohnya labu ukur, buret, kapasitasnya berapa, fungsinya untuk apa. Lalu yang ketiga yaitu klasifikasi alat berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, peralatan tersebut kan dibagi menjadi tiga. Ada peralatan gelas dasar, ada peralatan gelas pengukuran, dan peralatan gelas analisis. Nah, untuk peralatan gelas dasar itu adalah alat-alat yang digunakan yang sering atau biasa digunakan seperti kayak gelas piala, Erlenmeyer, tabung reaksi, dan lain-lain. Nah, dibuat nomor, nama alat tetap dibuat bahasa Inggrisnya, ini wajib, dan kapasitasnya berapa saja, lalu fungsinya untuk apa saja. Nah, untuk peralatan gelas pengukuran berarti alat-alat gelas yang digunakan untuk pengukuran seperti pipet ukur, buret, pipet gondok, dan lain-lain. Nah, kapasitasnya berapa saja, lalu di keterangan dituliskan fungsinya. Lalu yang ketiga adalah peralatan gelas analisis. Nah, beda peralatan gelas analisis dengan peralatan gelas dasar itu adalah dari fungsinya. Dan untuk ditulis nanti ada nomor, nama alat ditulis bahasa Inggrisnya, kapasitasnya berapa saja, dan fungsinya. Yang membedakan peralatan gelas dasar dengan analisis, seperti yang disampaikan tadi adalah fungsinya. Nah, kalian lihat kalau untuk peralatan gelas analisis itu fungsinya hanya satu saja. Contoh, pignometer. Pignometer itu hanya berfungsi untuk menentukan massa jenis. Nah, pignometer tidak bisa membuat larutan. Sedangkan gelas piala itu fungsinya banyak, makanya dia termasuk gelas dasar. Nah, lalu apalagi peralatan gelas analisis ini? Contohnya adalah neraca. Neraca baik itu neraca kasar ataupun neraca analitik. Nah, neraca itu fungsinya hanya untuk menimbang. Tidak ada fungsi lain dari neraca selain menimbang. Terus contoh labu kejedal itu untuk menentukan protein, kadar protein. Terus yang fungsinya, lihat aja yang memiliki fungsinya hanya satu itu termasuk peralatan gelas analisis. Lalu yang terakhir, klasifikasi alat pemanas. Nah, itu ada lumayan banyaknya. Ada Bunsen, ada lampu spiritus, ada oven, ada furnace, dan lain-lain. Silahkan dibuat kapasitasnya jika ada, lalu fungsinya apa. Dan nama alat tetap dibuat bahasa Inggrisnya. Lalu setelah pengamatan, dibuat pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi bagaimana data yang diperoleh selama pengamatan, itu dibuat dalam paragraf kalimat. Nah, jadi contohnya, misalnya pembahasan itu adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat diamati bahwa peralatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Ada peralatan berdasarkan jenisnya, ada peralatan berdasarkan fungsi berdasarkan tingkat ketelitian, dan ada alat pemanas, di mana berdasarkan jenisnya peralatan tersebut dibagi menjadi dua, ada peralatan gelas dan ada peralatan non-gelas. Lalu kasih aja contohnya beberapa saja. Nah, setelah dibahas, lalu disimpulkan. Nah, kesimpulan ini jawaban dari tujuan praktikum. Nah, contohnya tadi yang pertama untuk mengetahui klasifikasi peralatan laboratorium dijawab. Nah, yang kedua untuk mengetahui berdasarkan pengelompokan peralatan berdasarkan jenisnya, jawab saja berdasarkan jenisnya, pengelompokan peralatan bagi menjadi dua, yaitu bahan gelas dan non-gelas. Lalu berdasarkan fungsinya, peralatan laboratorium dibagi menjadi 3, peralatan gelas dasar, peralatan gelas pengukuran, peralatan gelas analisis. Lalu berdasarkan
tingkat ketelitiannya, peralatan dibagi menjadi 2, ada ketelitian rendah, ada ketelitian tinggi. Lalu yang keempat, ada peralatan yaitu alat pemanas. Nah, itu kesimpulan. Pendek-pendek jawaban dari tujuan praktikum. Lalu dibuat daftar pustaka, di mana aturan main dalam penulisan daftar pustaka ini wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nama pengarang, tahun, judul buku, kota, terus penerbit. Nah, contohnya adalah Budiono Tri 2000, Teori Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta, bagian penerbitan manajemen. Nah, jika kalian menggunakan menggunakan buku BSE, berarti Kemendikbud, tahun diterbitkannya 2013, Teknik Dasar Praktikum Laboratorium Kimia, Jakarta, Departemen itu. Pokoknya dilihat saja nanti di halaman awalnya. Nah, contohnya ini penulisan daftar pustaka Sumandio PAM 2009 pengantar kimia Jakarta .2 EGC. Sekian penjelasan bagaimana format laporan praktikumnya. Jika ada yang anak-anak ingin tanyakan, silahkan tanyakan di grup. Dan sekian, terima kasih, selamat mengerjakan laporannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.